Jadi zaman sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita betul-betul membangun pondasi dalam beragama sebagaimana kita membangun rumah, pondasinya harus kuat. Orang yang akidahnya bagus, pondasinya bagus, ketika beribadah enteng. Ya, ada perintah sholat bersemangat, datang bulan Ramadan kerja berpuasa dan sebagainya, datang ajakan sedekah kuat. Makanya jangan heran di zaman Rasulullah ketika muncul ajakan untuk bersedekah, semua para sahabat itu berbondong-bondong. Salah satunya kisah yang sangat terkenal ketika Salman Al-Farisi punya utang dengan majikannya Yahudi. Ya. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada Salman Al-Farisi ketika masih budak dan beliau masuk Islam. Ini bahasa sininya, mbok ya ngomong sama bosmu, piye carane nek kowe iso merdeka. Akhirnya Salman Al-Farisi begitu masuk Islam ngomong ke tuannya, pengen merdeka apa syaratnya. Maka Salman Al-Farisi diberitahu oleh majikannya, tuannya, kamu kalau mau merdeka syaratnya adalah tanamkan untukku 300 pohon kurma. Masya Allah, 300 pohon kurma. Akhirnya Salman Al-Farisi ngomong kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, Salman Al-Farisi ingin merdeka syaratnya menanamkan 300 pohon kurma. Semua satu berbondong-bondong nyumbang untuk Salman Al-Farisi sehingga terkumpul 300 benih pohon kurma. Kenapa? Dilandasi akidah yang kuat. Ya. Dan Salman Al-Farisi gali lubangnya, Rasul menanam tidak ada yang mati, semuanya hidup. Ya. Jadi memang siapapun yang akidahnya bagus, pondasi agama kuat, diajak apapun enak. Makanya perlu dibangun pondasi dalam beragama. Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita bahas tentang 3 hal tersebut, ada 3 hal penting sebelum kita mengetahui tentang pertanyaan kubur. Jadi annahu yajibu ala kulli muslim wal muslimah ta'allamu salasi hadil mas'alah wal amal bihinna. Jadi wajib bagi muslim dan muslimah untuk mengetahui, untuk mempelajari perkara yang sangat penting. Yang pertama adalah annallaha khalaqana. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Jadi walladzi khalaqakum min tin tsumma qata ajala wa ajalu musamma indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menentukan batas waktu hidup masing-masing, ajalah. Sebagaimana oleh Rasulullah disabdakan, rata-rata umur umatku antara 60 tahun atau 70 tahun. Waktu yang ditentukan untuk kebangkitan setelah mati ada padanya, kemudian kamu masih meragukan. Jadi kita tidak boleh ragu bahwa Allah menciptakan kita. Ya. Dan kita itu punya keistimewaan. Dan kata ulama, manusia derajatnya lebih tinggi daripada iblis. Di antaranya adalah para nabi dipilih dari golongan manusia. Tapi anehnya malah banyak manusia yang menyembah pada jin. Padahal jelas statusnya lebih tinggi, ya, derajatnya lebih mulia. Allah pilih para nabi, para rasul dari golongan manusia, tidak dari golongan jin. Tapi masalahnya karena ketidaktahuan ilmu, ya kurangnya belajar, banyak manusia yang beribadah kepada jin, nunduk-nunduk kepada jin, lewat jembatan di tikungan dadak bunyikan klakson. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, dari tanah kering seperti tembikar. Dalam tafsir Al-Muyassar jelaskan Allah menciptakan bapak manusia itu Adam dari tanah yang basah, yang mengering seperti tembikar, dan menciptakan iblis berasal dari
yang kalangan jin yang tercipta dari kobaran api yang satu sama lainnya saling membakar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh kita yang sempurna dari ujung kuku sampai ujung rambut kita, luar biasa.